Gak usah ditanya capek apa enggak capek. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wode Herni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan NPM 0227241125. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ekonomi syariah yang part kelima tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Di sini pendahuluannya dalam teks ekonomi Indonesia, transformasi peran Bank Indonesia atau disebut dengan BI setelah kehadiran otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK. Sangat penting, OJK ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, sehingga BI harus menyesuaikan fungsinya agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Terus selanjutnya sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan utama sebagai bank sentral. Sejak itu, BI memiliki peran penting dalam monetary policy dan mengaturkan sistem keuangan di Indonesia. Seiring waktu, peran ini berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Bank Indonesia bermula dari DFC Bank atau disebut dengan DJB yang didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan hak istimewa kepada DJB untuk menjadi bank sirkulasi di Hindia. Belanda dan memiliki kewenangan penuh untuk mencetak serta mengendalikan mata uang gulden. DJB ini menjadi bank sirkulasi pertama di Asia dan menjadi simbol kekuatan finansial pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Setelah itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih fungsi perbankan. Pada 1 Juli 1953, DJB dinasionalisasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Baik, kita masuk kepada kehadiran OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. OJK bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Kehadiran OJK membawa perubahan signifikan dalam pengawasan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi. Baik, kita masuk kepada landasan hukum.
Di sini landasan hukum OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-undang ini mengamatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan pembentukan OJK secara umum adalah untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan pembentukan OJK meliputi 1. Menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, meningkatkan efisien dan efektivitas sektor jasa keuangan. Fungsi OJK mencakup pengaturan, pengawasan, pembinaan, perlindungan konsumen, dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Peran OJK dalam era digitalisasi, dalam menghadapkan era digitalisasi dan transformasi teknologi yang pesat. Regulasi OJK juga harus mampu mengimbangi perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks. Dengan pengawasan yang adaptif dan regulasi yang relevan, OJK ini memastikan bahwa industri keuangan tetap transparan, akuntabel, dan melindungi dari risiko-risiko baru. Baik, kita masuk kepada peran baru Bank Indonesia. Setelah OJK berdiri, peran BI berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan sistem perbankan. BI kini lebih berfungsi sebagai pengaturan dan pembina sektor keuangan, bukan sebagai pengawasan langsung. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Bank Indonesia mendapatkan mandat baru di bidang makroprudensial. Perubahan besar ini secara otomatis membutuhkan penguatan internal melalui langkah transformasi di Bank Indonesia. Kini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK, Bank Indonesia bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan di dalam negeri. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK beserta Bursa Efek Indonesia BEI dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI resmi meluncurkan lembaga baru bernama Central Counterparty CCP. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan peluncuran CCP ini adalah wujud dari pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang PPSK yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur pengembangan dan mengawasi pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk infrastruktur pasar keuangan IPK. Tugas dan fungsi CCP adalah menjalankan clearing dan melakukan pembaruan utang novasi atau transaksi anggotanya. Tujuan pembentukan lembaga ini secara garis besar untuk memitigasi risiko sistematik transaksi di pasar keuangan. Baik, selanjutnya koordinasi antara BI dan OJK. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil. Kerjasama ini memastikan bahwa kebijakan
monitor dan regulasi keuangan berjalan seiring untuk menjaga kesehatan sistem keuangan. OJK memperkuat kinerja dengan BI melalui berbagai kerjasama, termasuk akselerasi proses perizinan, terintegrasi di sektor jasa keuangan, pengembangan inovasi teknologi, dan pengaturan data terintegrasi. Koordinasi ini juga mencakup pengawasan terhadap bank penerima fasilitas likuiditas dan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, kita masuk kepada peran edukasi dan literasi. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Fondasi utama dalam mencerdaskan bangsa. Literasi merupakan salah satu fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tingkat literasi yang tinggi, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu sosial, ekonomi maupun politik. Mengembangkan keterampilan kritis. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman, analisis, serta kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Ini sangat penting dalam era digital di mana informasi berlimpah dan kemampuan untuk memilih informasi yang benar dan relevan sangat diperlukan. Mendorong kreativitas. Kegiatan literasi seperti menulis, membaca, dan berdiskusi mendapat mendorong kreativitas serta didik. Ini membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Terus mengatasi misinformasi. Penguatan literasi penting untuk mempercepat pembangunan dan mencegah masyarakat terjebak dalam misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menunjukkan adaptasi yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kerjasama yang baik antara BI dan OJK akan memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan. Baik, itulah materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por más que possa